Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nia Sofia Anggraini dengan NIM 1830108051 akan membacakan hasil presentasi atau diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 11, yang bertemakan konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yang beranggotakan yang pertama yaitu Anang Santiko dengan NIM 1830108005, dan yang kedua yaitu Maulia Putri dengan NIM 1830108044, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Nia Sofia Anggraini 1830108051. Langsung saja kepada materi kita yang pertama, yaitu konsep dasar hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Organisasi pendidikan adalah merupakan suatu sistem yang terbuka. Sebagai sistem terbuka, berarti lembaga pendidikan selalu mengadakan kontak hubungan dengan lingkungannya yang disebut sebagai suprasistem. Kontak hubungan ini dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah punah atau mati. Hanya sistem terbuka memiliki negentropi, yaitu suatu usaha yang terus-menerus untuk menghalangi kemungkinan terjadinya entropi atau kepunahan. Ini berarti hidup atau matinya sistem itu sebagian terbesar ditentukan oleh usaha lembaga itu sendiri. Konsep ini bisa dicocokkan dengan praktek-praktek pendidikan yang telah terjadi. Sekolah yang tidak memiliki nama baik di mata masyarakat dan akhirnya mati adalah sekolah yang tidak mampu membuat hubungan baik dengan masyarakat pendukungnya. Dengan berbagai sebab, masyarakat enggan menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah itu. Hal tersebut yang membuat sekolah itu tidak mempunyai siswa dan sebaliknya. Selanjutnya, dengan mengadakan kontak hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan tersebut mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat, dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Lembaga pendidikan dapat mengikuti arus dinamika masyarakat lingkungannya. Pendekatan situasional memang diperlukan oleh lembaga pendidikan sebagai sistem terbuka. Pendekatan ini mengharuskan lembaga-lembaga itu menaruh perhatian kepada masyarakat dan mengamati apresiasi mereka, kebutuhan mereka, kemampuan dan kondisi mereka. Manajemen pendidikan bersama warga masyarakat mencoba berusaha mencari jalan keluar dan mewujudkan dalam lembaga pendidikan untuk keputusan bersama. Hubungan kerja lembaga pendidikan dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, memungkinkan lembaga itu tetap berdiri, sebab ia berada di dalam hidup bersama masyarakat dan sekaligus penerang atau inovator bagi masyarakat. Inilah yang perlu diusahakan oleh manajer pendidikan. Secara terperinci, manfaat hubungan lembaga dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembaga pendidikan, yakni memudahkan memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha meningkatkan profesi pengajar, konsep masyarakat tentang guru atau dosen menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok masyarakat, mendapat dukungan moral dari masyarakat, memudahkan meminta bantuan dari masyarakat, memudah pemakaian media pendidikan masyarakat, memudahkan pemanfaatan narasumber, dan yang kedua yaitu bagi masyarakat tahu hal-hal persekolahan dan inovasinya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan usul-usul terhadap lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu jenis-jenis kegiatan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Menurut Don Begin, tahun 1984,
public relation dibedakan menjadi external public relation atau humas keluar dan internal public relation yaitu humas ke dalam. Oleh karena itu di sekolah dikenal adanya kegiatan publisitas keluar dan publisitas ke dalam. Yang pertama yaitu kegiatan eksternal. Kegiatan ini selalu berhubungan atau ditunjuk kepada publik atau masyarakat di luar warga sekolah. Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan, yaitu secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung. Kegiatan tatap muka misalnya rapat bersama dengan pengurus BP3 setempat, berkonsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, melayani kunjungan tamu, dan sebagainya. Kegiatan eksternal tidak langsung adalah kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat melalui perantaraan media tertentu, seperti penyebaran informasi melalui televisi, penyebaran informasi melalui media cetak, dan pameran sekolah. Yang kedua yaitu kegiatan internal. Kegiatan ini merupakan publisitas ke dalam. Sasaran tidak lain adalah warga sekolah yang bersangkutan, yakni para guru, tenaga tata usaha, dan seluruh siswa. Pada prinsipnya, kegiatan internal ini bertujuan untuk yang pertama, memberikan penjelasan tentang kebijakan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Yang kedua, menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah dengan hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah. Yang ketiga, dapat memelihara hubungan dengan harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri. Yang keempat, kegiatan internal dapat dibedakan atas kegiatan langsung dan tidak langsung. Kegiatan langsung ini berupa antara lain rapat dewan guru, upacara sekolah, karya wisata atau rekreasi bersama, penjelasan lisan atau berbagai kesempatan yang ada, misalnya pada pertemuan arisan, syawalan, dan sebagainya. Materi yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan warga masyarakat. Bentuk hubungan ini bisa individual, bisa pula organisatoris. Secara individual, orang tua datang ke sekolah untuk berkonsultasi maupun untuk pemecahan masalah anaknya. Secara sukarela, orang tua datang ke sekolah menyampaikan saran-saran bahkan sumbangan untuk kemajuan sekolah. Yang selanjutnya yaitu sebagai contoh, seseorang pensiunan pustakawan secara sukarela datang ke sekolah untuk pembenahan perpustakaan sekolah. Secara organisasi melalui BP3. Organisasi ini akan lebih efektif bila sekolah mampu menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang ada di kalangan orang tua. Umpamanya, para dokter untuk duduk pada seksi UKM, bahkan untuk mendirikan poliklinik sekolah. Yang kedua, hubungan sekolah dengan alumni. Dari para alumni, sekolah memperoleh masukan tentang kekurangan sekolah yang perlu dibenahi. Upayanya yang diperlukan untuk perbaikan. Juga melalui alumni dapat dihimpun dana bagi peningkatan kesejahteraan guru dan karyawan maupun perbaikan pembangunan sekolah. Yang ketiga, hubungan dengan dunia usaha atau dunia kerja. Biasanya ini merupakan bidang garapan guru bimbingan konseling. Pelaksanaannya yaitu mengundang tokoh yang berhasil untuk datang ke sekolah. Keberhasilan tokoh tersebut akan memotivasi semua pihak untuk berbuat serupa dan mengirim para anak didik ke dunia usaha atau kerja. Tentu saja ini menguntungkan kedua belah pihak. Dunia kerja memperoleh tenaga yang murah, sedangkan para siswa mendapatkan pengalaman kerja yang berharga. Dan yang keempat yaitu hubungan dengan instansi lainnya, yaitu hubungan dengan sekolah lain. Hubungan kerjasama ini dapat juga dibina melalui MGMP, MKS, MGP, K3S, K3M,
Hubungan dengan lembaga atau badan pemerintahan swasta. Sebagai contoh yaitu kerjasama dengan bank dalam rangka penggalangan dana atau gemar menabung pelajar. Begitu juga kerjasama dengan pertamanan dalam rangka penghijauan. Dan materi selanjutnya yaitu peningkatan dan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Masyarakat memandang sekolah atau lembaga pendidikan sebagai cara meyakinkan dalam membina perkembangan para siswa atau mahasiswa. Karena itu masyarakat berpartisipasi dan setia kepadanya. Namun, hal ini tidak otomatis terjadi, terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya yang belum paham akan makna lembaga pendidikan, lebih-lebih di kondisi ekonomi mereka yang rendah. Mereka hampir tidak hirau akan lembaga pendidikan. Pusat perhatian mereka adalah kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk meningkat sertakan warga masyarakat ini dalam membangun pendidikan di sekolah maupun perguruan tinggi, sudah sepatutnya para manajer pendidikan melalui tokoh-tokoh masyarakat aktif mengunggah perhatian mereka. Para manajer dapat mengundang para tokoh ini untuk membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam meningkatkan pendidikan. Keputusan diambil secara musyawarah untuk memperoleh alternatif yang terbaik. Yang paling menarik adalah bagi masyarakat, bila lembaga pendidikan ini sanggup mencetak lulusan yang siap dipakai, artinya bisa lulusan itu baik mereka sebagai tenaga menengah maupun sebagai tenaga ahli tidak membutuhkan latihan lagi sebelum bekerja, melainkan secara langsung dapat melakukan pekerjaan dalam bidang secara relatif baik. Untuk mewujudkan lulusan seperti ini memang merupakan tantangan berat bagi para manajer pendidikan. Ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu dalam bentuk partisipasi. Yang pertama Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Persatuan Orang Tua Siswa, Perkumpulan Olahraga, perkumpulan kesenian, organisasi-organisasi lainnya. Dan dalam bidang partisipasi kurikulum, terutama yang lokal, yaitu alat-alat belajar, dana material untuk bangunan gedung, auditing keuangan, kontrol terhadap kegiatan-kegiatan sekolah dan sejenisnya. Dalam cara partisipasinya dalam cara partisipasinya antara lain ikut dalam pertemuan, datang ke sekolah, lewat surat, lewat telepon, ikut malam kesenian dan sejenisnya. Dan inilah beberapa contoh partisipasi masyarakat dari hal bentuk, bidang, dan cara partisipasi bentuk lainnya. Sekianlah yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.